Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anies, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Pak Anies. Baik, saya juga grogi ada duduk di atas sini Pak Anies. Baik, karena waktunya cuma 1 menit, mungkin sedikit saya mau menyampaikan kepada Pak Anies. Ini desak Anies ya, jadi saya bukan membawa sebuah gagasan Pak Anies. Saya akan mulai, saya Azmi, saya baru menyelesaikan masa pengabdian saya di daerah yang mungkin teman-teman juga banyak di sana, di Papua Barat, di daerah yang cukup terpencil. Kalau Pak Anies tadi ke Sorong, saya 4 jam lagi dari Sorong, lalu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, 2 tahun yang lalu, karena sekarang udah masuk 2024, kalau 2023 kita bilang berarti 1 tahun yang lalu Pak. 1 tahun yang lalu itu masih terjadi Pak Anies. Seorang ibu hamil datang ke rumah sakit tempat saya dinas. Dia hamil 3. Di dalamnya ada 3 bayi Pak Anies. Kita bilangnya triplet. Yang satu lahir di Pulau. Yang satu lahir di Sampan. Satu lagi lahir di rumah sakit saya. Yang satu nggak ada. Lalu diingatkan 1 menit. Baik, baru beberapa hari kemudian yang kedua nggak ada, yang ketiga ada. 1 tahun yang lalu itu masih terjadi di Republik ini Pak Anies. Pertanyaan saya satu, bagaimana Pak Anies kebijakan Pak Anies untuk memperbaiki seperti yang Pak Anies tadi sampaikan, bagaimana untuk meratakan nakes, terutama dokter atau dokter spesialis, biar agar berada di ujung-ujung tempat rakyat kita berada. Dan satu lagi, bagaimana tentang fasilitas kesehatan yang tadi Pak Anies mungkin sampaikan, kalau di Sorong memang mungkin tidak terlalu banyak permasalahan. Tetapi kalau Pak Anies jalan lagi 6 jam saja dari Sorong, atau ditambah sedikit 2 jam dari Sorong, puskesmasnya ada di pulau, tidak ada akses ke sana, tidak ada sampan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi tahun lalu adalah hal seperti itu Pak Anies. Bukan teknis yang ingin saya tanyakan, tetapi mudah-mudahan Pak Anies punya kebijakan yang saya yakin sangat baik agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, khususnya di tahun 2024 yang akan kita song-song bersama-sama. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Azmi, duduk dulu. Jadi kami melihat ketika sampai kepada penanganan seperti ini, maka yang harus dikerjakan adalah menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan. Tapi cara kita menyusun kebijakan asumsinya kontinental. Sehingga prioritas untuk fasilitas kesehatan kepulauan hampir selalu tertinggal. Jadi ini nggak usah jauh-jauh di Maluku. Di Jakarta ini satu-satunya provinsi, satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Namanya Pulau Seribu. Dan selama bertahun-tahun Kepulauan Seribu itu selalu terbelakang, tertinggal dibandingkan daratan Jakarta. Padahal sama-sama bagian dari Jakarta tuh. Kenapa? Karena mindset kita adalah mindset daratan. Nah, ketika mindsetnya diubah, maka programnya pun dibuat sesuai dengan program daerah kepulauan. Jadi sekarang di sana sudah ada namanya kapal rumah sakit tuh. Sebenarnya seperti ambulans, tapi ambulans yang bisa melakukan tindakan di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mengangkut, tapi juga bisa melakukan tindakan di dalamnya. Dan itu pertama kali ada sejak Republik ini berdiri. Kenapa? Ya karena kita selama ini nggak mikirin apa ini sebagai sebuah kepulauan. Nah ketika itu dibuat dan dikasih nama, saya ingat namanya Abdurrahman Saleh. Kenapa kasih nama Abdurrahman Saleh? Karena dia salah satu orang Betawi pertama yang jadi dokter di sini. Nah kembali pada pertanyaan Anda. Jadi Dr. Azmi, itu yang pertama. Terus yang kedua, konsekuensi dari itu adalah pada program, pada anggaran. Program dan anggaran harus dibuat
menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini konsekuensi kita tinggal di daerah kepulauan. Dengan begitu, maka penanganannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami melihat cara kita melakukan perencanaan seringkali tidak induktif. Induktif itu artinya melihat kondisi di lapangan baru susun program, tapi deduktif. Apa yang kita pelajari dicoba diterapkan. Nah, dengan pola induktif, maka bagaimana misalnya seperti yang katakan tadi, bicara dengan pelaku yang ada di lapangan, kemudian terjemahkan itu dalam program, masukkan program ke dalam anggaran, ketika program masuk dalam anggaran, maka eksekusinya akan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya, Dr. Asmi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Mau lagi dong. Desak, 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 desak. Aba-aba ya, semuanya turun dulu, turun dulu. Satu, satu, satu. Wah. Boleh. Ya, silakan, boleh dibantu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya karena cuma 1 menit, jadi daripada Pak Anies ngajak saya ngopi, mendingan saya langsung to the point. Perkenalkan, saya Kenichi. Dulu saya pernah ketemu Pak Anies di Istana Negara waktu beliau masih Mendikbud. Saya umur 12 tahun dulu. Sekarang saya mendampingi beliau lagi untuk jadi presiden 2024. Saya sekretaris Deputi Disabilitas, dan berbicara mengenai disabilitas dan kesehatan tidak hanya berbicara mengenai fasilitas kesehatan yang layak, tapi juga berbicara mengenai tenaga kesehatan tradisional yang pada saat ini banyak digeluti oleh teman-teman disabilitas dalam ragam disabilitas netra. Kami Pak Anies sudah berkeliling ke grassroots dan 80% dari disabilitas netra adalah seorang pekerja massas atau masir. Mereka belajar dengan kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah dalam balai-balai sosial di bawah Kementerian Sosial. Tapi mereka tidak diakui sertifikasinya atau sertifikatnya di Kementerian Kesehatan. Dampaknya adalah mereka tidak mampu melakukan bisnis dengan baik karena tenaga kesehatan tradisional tidak diperbolehkan untuk berpromosi secara luas di media sosial. Mereka boleh berpromosi tapi hanya melalui mulut ke mulut. Nah, teman-teman disabilitas netra berharap bahwa ada policies yang dibangun untuk bagaimana nanti mereka bisa disertifikasi secara profesi dan diakui oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga nanti akan terbentuk iklim bisnis yang aksesibel buat mereka karena mereka bisa berpromosi di media sosial karena saat ini era media sosial. Dan mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Mungkin itu aspirasi dari saya. Kalau boleh dijelaskan, mengapa tidak diakui? Karena gini Pak, Kementerian Kesehatan kemarin saya ikut pembahasan Perda DKI nomor 8 2007 tentang TIBUM. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan beralasan bahwa tenaga kesehatan tradisional itu berbasisnya kepercayaan Pak, bukan ilmiah, bukan empirik. Padahal kalau kita lihat kurikulum yang diajarkan di balai-balai dinas sosial, mereka belajar anatomi itu dengan bahasa Latin Pak. Dan itu empirik gitu. Mereka melakukan pijatan shiatsu, massage itu dengan empirik. Tapi mereka tidak diakui di Kementerian Kesehatan. Dan mereka tidak bisa mengakses pasar yang lebih luas karena mereka tidak boleh promosi di media sosial. Itu aspirasi yang terkhusus untuk tenaga kesehatan Kalau boleh disabilitas. saya tanya teknis sedikit nih. Iya, Pak. Apa bedanya dengan fisioterapis yang mendapatkan sertifikasi? Gini Pak, jadi kalau di fisioterapis mereka menggunakan alat kesehatan ya Pak, sebagaimana akupuntur itu juga sekarang diakui oleh Kementerian Kesehatan sebagai tenaga kesehatan. Tapi kalau pijat massage, shiatsu itu kan dia langsung dengan tangan. Dan sekarang ada pengembangan untuk bioelektrik, tapi itu juga belum diakui oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu Bapak. Siap. Oke. Terima kasih. Ya terima kasih. Aspirasi dari saya terakhir Pak, terakhir aja. Tadi saya
Bapak biasanya ngajarin kalau kenalan itu tukeran kartu nama Pak. Saya mau tukeran dong Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Tepuk tangan semuanya. Makasih Ken. Jadi pertanyaannya tentang sertifikasi. Begini teman-teman, kami memiliki prinsip kebijakan itu harus memberikan kesetaraan, keadilan. Dan penyusunan kebijakan harus merujuk kepada prinsip ini. Karena itu kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kesetaraan, maka kebijakannya harus dikoreksi. As simple as that. Di sisi lain, negara harus melakukan perlindungan. Karena setiap kali negara memberikan izin, itu artinya salah satunya negara sudah memastikan bahwa ada perlindungan kepada siapa? Kepada siapapun yang nanti akan terlibat sebagai penerima jasa kepada mereka yang mendapatkan izin. Jadi menurut saya kita harus memberikan kesetaraan, di sisi lain memastikan proses sertifikasi, proses pengawasan itu berjalan rutin dan benar. Sehingga rakyat bisa mendapatkan pelayanan dari teman-teman, di sisi lain kita bisa memastikan bahwa punya akses yang sama. Terjemahannya apa? Terjemahannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu terjemahannya, kata kesetaraan. Jadi jangan sampai kebijakan kita tidak memberikan kesempatan kepada yang kecil untuk tumbuh. Caranya ya proaktif memberikan izin. Kalau itu sudah dipandang, kita pandang sebagai sesuatu yang ada sistem monitoringnya, ada sistem pengawasannya, sehingga teman-teman bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pasar yang lebih luas itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Begitu Ken jawabnya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Salam dari Pak Surya Chandra, Kepala Deputi Disabilitas saat ini di luar kota. Jadi saya dan Pak Furkon mewakili dan kami juga membawa 2 orang representasi, Pak Eka dan Pak Sumanto sebagai 2 orang masir yang kami bawa saat ini dari Deputi Disabilitas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.